Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ya Ustadz banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali membuat video terkait materi. Sebelum kalian menyimak video ini, satu hal yang Ustadz pesankan bahwa jangan men-skip video pembelajaran. Pelajaran apapun itu, bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA. Kalau memang Asatidz memberikan kalian video pembelajaran, jangan di skip-skip hanya di bagian akhir. Kalian mencari tahu apakah ada tugasnya atau tidak. Mengapa anak-anak? Karena sekarang Asatidz menyapa kalian atau menerangkan materi secara total ya hanya lewat video ini, ya video-video pembelajaran. Karena kalau kita bertemu di pembelajaran zonasi, itu bertemunya hanya sebulan sekali. Jadi sangat terbatas untuk menjelaskan semua materi. Maka harapan kami para asatidz menjelaskan materi kepada kalian ya lewat video-video pembelajaran. Maka jangan di skip-skip, luangkan waktu kalian. Kalian bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh menit untuk bermain game. Masa hanya sekadar untuk menyimak video pembelajaran, kalian tidak punya waktu untuk itu. Baik anak-anak, setelah sebelumnya di bab 4 kita mempelajari tentang puisi, baik itu contoh, jenis, cara membacanya ya, dan pada penugasannya kalian Ustadz minta untuk membuat puisi yang akan dikumpulkan tanggal 24 nanti. Kita beranjak ke bab 5 yaitu tentang teks eksplanasi. Beberapa dari kalian mungkin cukup asing atau mungkin kalian semua cukup asing dengan apa itu teks eksplanasi. Sebelum kita mencari tahu apa itu teks eksplanasi, terlebih dahulu akan Ustadz berikan contoh kutipan teks eksplanasi. Ada dua teks. Teks yang pertama, mula-mula terjadi guncangan secara tiba-tiba. Segala perabotan di rumah kita ikut bergetar. Bahkan beberapa di antaranya ada yang terjatuh. Kalau kita keluar, mungkin pula ada rumah tetangga yang roboh. Itulah proses terjadinya gempa. Nah, jadi teks 1 itu menggambarkan proses terjadinya gempa. Ya, ada guncangan secara tiba-tiba, perabotan bergetar, bahkan sampai terjatuh perabotan itu, dan mungkin juga ada rumah warga yang roboh. Nah, kita perhatikan contoh 2 atau teks 2. Tadi pagi hujan turun dengan sangat deras. Jalan-jalan penuh dengan genangan air, sampai sekolah pun terlambat karena jalan macet. Nah, ini contoh teks 2. Ya, ada hujan yang sangat deras, kemudian muncul genangan di jalan, dan akhirnya terlambat sekolah karena jalan macet. Nah, dua kutipan ini adalah contoh kutipan teks eksplanasi. Kira-kira dengan memperhatikan dua kutipan ini, kalian punya kesimpulan atau tidak? Apa itu teks eksplanasi? Ya, mungkin beberapa dari kalian akan menjawab bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menggambarkan peristiwa alam, tentang bencana alam, atau tentang kejadian-kejadian di sekitar kita. Ya, jawaban kalian tidak salah anak-anak, sudah benar. Tapi kita sempurnakan lagi jawaban kalian. Nah, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, atau yang lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Nah, jadi gampangannya kayak gini anak-anak. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan kejadian suatu peristiwa, apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi dan akibat peristiwa itu apa. Nah, contoh di teks sebelumnya ada peristiwa tentang gempa bumi, ya. Oh, dijelaskan prosesnya, kemudian akibatnya apa? Oh, akibatnya perabotan bergetar, bahkan sampai jatuh, bahkan juga ada rumah tetangga yang roboh. Ini adalah akibatnya. Jadi teks eksplanasi itu menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, bisa bencana alam dan sebagainya. Ilmu pengetahuan, contohnya apa? Fotosintesis, proses fotosintesis, proses yang lain ya, contoh tumbuh dari sebuah tanaman, proses metamorfosis ya, contoh ilmu pengetahuan. Proses sosial, contoh bagaimana proses suatu budaya masuk ke budaya yang lain ya. Itu menjelaskan. Nah, teks eksplanasi itu akan berisi fakta
Ya, kita sudah belajar apa itu fakta di teks eksposisi ya. Yang akan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Baik, kita lanjut. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi anak-anak, yang pertama adalah ilmiah, yang kedua adalah logis, dan yang terakhir adalah objektif. Apa itu ilmiah, apa itu logis, apa itu objektif, kita bahas satu persatu. Ilmiah ya, ilmiah itu berdasarkan keilmuan ya. Jadi yang namanya proses ilmiah ya berdasarkan keilmuan ya, dapat dipertanggungjawabkan. Contoh, kuda laut adalah satu-satunya hewan laut di mana yang hamil justru pejantan mereka. Ini ilmiah. Ya, jadi kuda laut itu yang hamil adalah kuda laut yang jantan. Kedua, berteduh di bawah pohon terasa segar karena pohon mengeluarkan oksigen di siang hari. Nah, ini ilmiah. Oh, jadi kalau kita siang hari panas kemudian kita berteduh di bawah pohon akan terasa segar karena pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan. Kemudian logis. Logis itu masuk akal. Contoh, gempa bumi vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi. Yang kedua, gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Ini logis, masuk akal. Jadi, tidak bisa kalian mengatakan gempa bumi tektonik terjadi karena ada naga di bawah tanah yang menggetarkan ekornya. Itu tidak logis, ya, tidak masuk akal. Nah, kemudian objektif. Objektif adalah kebenaran pada teks itu bisa diterima oleh semua orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu namanya objektif. Contoh, jarak dari Luwes Loji Wetan sampai ke SMP Al Irsyad Surakarta adalah 300 meter. Ini objektif. Ya, jadi ada jarak yang jelas. Hindari kata-kata yang relatif. Kata-kata relatif itu adalah kata-kata yang antara setiap orang itu berbeda. Contoh apa? Banyak, sedikit, jauh, dekat. Nih, setiap orang mempunyai perkiraan yang berbeda-beda. Nah, jadi maka kalau objektif pakai angka yang jelas. Contoh, tinggi menara Eiffel di Paris adalah 114 meter. Jadi kalian tidak bisa menara Eiffel itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi, tapi berapa tingginya? Atau jarak dari Luwes Loji Wetan ke SMP Al Irsyad itu dekat. Ada yang bilang dekat, ada yang bilang jauh, ya. Maka gunakan ukuran yang pasti. Nah, nanti kalimat kalian akan menjadi bersifat objektif. Nah, Ustadz harap kalian tahu apa itu ilmiah, apa itu logis, dan apa itu objektif ya. Kalau ilmiah itu berdasarkan keilmuan, kalau logis itu masuk akal, kalau objektif itu kebenarannya bisa diterima oleh semua orang. Nah, baik, lanjut anak-anak. Secara bentuknya, teks eksplanasi itu akan mirip dengan teks eksposisi dan teks prosedur ya. Kalian sudah belajar teks prosedur di kelas 7 ya. Bahkan selain mempelajari teks prosedur, kalian juga mempelajari mengiklankan produk yang kalian buat dari teks prosedur itu. Nah, kalau teks eksplanasi itu menerangkan suatu peristiwa secara runtut, ya, secara urut, logis, masuk akal tadi, kemudian ilmiah, berdasarkan keilmian. Nah, apa bedanya dengan teks eksposisi? Karena teks eksposisi juga menceritakan peristiwa secara urut, namun teks eksposisi bertujuan untuk memengaruhi pembaca. Mempengaruhi pembaca agar setuju dengan apa yang dituliskan di teks eksposisi tersebut. Ya, biasanya terkait berita-berita. Ya, secara tidak langsung berita ini bertujuan untuk memengaruhi pembaca. Ya. Kalau teks eksplanasi tidak sedikit pun bertujuan untuk memengaruhi pembaca. Ya, hanya memberikan informasi saja. Nah, apa bedanya dengan teks prosedur? Teks prosedur juga menceritakan peristiwa secara urut. Ya, kalau kita membuat masakan, minuman, itu kan harus urut tata caranya. Apa bedanya? Bedanya antara teks eksplanasi dengan teks prosedur adalah kalau teks prosedur itu menjelaskan suatu peristiwa yang urut untuk jangka waktu yang pendek. Contoh apa? Contoh kalian membuat sup buah, itu kan jangka waktunya pendek. Hanya berapa menit kalian membutuhkan. Tapi kalau teks eksplanasi itu menjelaskan peristiwa yang urut, tapi untuk jangka waktu yang panjang. Contohnya proses terjadinya gempa bumi vulkanik. Itu kan bisa seharian lebih prosesnya. Ya, jadi paham ya bedanya ya. Satu ulangi, untuk teks eksplanasi
itu kan menjelaskan peristiwa secara urut, logis, dan ilmiah. Apa bedanya dengan teks eksposisi? Karena teks eksposisi juga bertujuan atau menceritakan suatu peristiwa secara urut. Kalau teks eksposisi itu bertujuan untuk memengaruhi pembaca agar setuju dengan apa yang dituliskan. Tapi kalau teks eksplanasi tidak sedikit pun bertujuan untuk memengaruhi. Nah, terus apa bedanya teks eksplanasi dengan teks prosedur? Kan sama-sama urut. Ya, kalau teks prosedur itu menjelaskan suatu peristiwa urut tapi dalam jangka waktu yang pendek. Contoh kalian membuat sup buah, itu kan jangka waktunya pendek, hanya berapa menit. Ya, kalau teks eksplanasi itu jangka waktunya panjang. Contoh proses terjadinya gunung meletus ya atau gempa vulkanik, itu prosesnya bisa seharian lebih. Maka kalian harus bisa membedakan beda antara teks eksplanasi, teks eksposisi, dan teks prosedur. Nah, kemudian struktur teks eksplanasi. Pertama, apa yang disebut sebagai pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Jadi fenomena ini berbicara tentang apa sih? Teks eksplanasi ini akan membicarakan tentang apa? Biasanya ini terletak pada paragraf pertama. Kemudian rangkaian kejadian. Apa saja yang terjadi di peristiwa tersebut? Nah, mungkin contoh kalau peristiwa gunung meletus ya diawali dengan gempa-gempa kecil, kemudian disusul dengan suara letusan, kemudian adanya lahar dingin yang mengalir. Nah, itu adalah contoh bagaimana terjadinya proses tadi gunung meletus. Kemudian yang terakhir adalah ulasan mengenai peristiwa tersebut. Nah, kemudian kita membicarakan tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, yang pertama ada konjungsi kausalitas, kemudian ada konjungsi kronologis, ada kata benda merujuk fenomena, dan ada kata teknis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas yaitu konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas itu apa? Sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga, oleh karena itu. Itu adalah contoh konjungsi kausalitas. Gak usah bingung ya, konjungsi itu adalah kata hubung. Contoh penggunaan dalam kalimat, ombak yang datang terus-menerus dan cukup besar sehingga hutan bakau tak mampu lagi menahannya. Ya, di situ ada konjungsi kausalitas yaitu sehingga. Contoh kalimat kedua, daerah resapan air yang terus berkurang, oleh sebab itu air hujan tak sepenuhnya terserap ke tanah. Nah, jadi ada konjungsi kausalitas yaitu oleh sebab itu. Ya. Jadi daerah resapan air yang berkurang, ya, kemudian air hujan akhirnya tak sepenuhnya terserap ke tanah. Ya. Konjungsi kronologis, kita belum lama ya mempelajari konjungsi kronologis di teks teks eksposisi sepertinya ya. Itu ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu adalah konjungsi yang berhubungan tentang urutan waktu. Ya. Ada kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya, sebelum, sesudah, ada banyak. Nah, contoh, sebelum gunung berapi meletus akan diawali aktivitas gempa vulkanik yang cukup intens, ya cukup sering. Di sini ada konjungsi kronologis, itu kata sebelum. 2. Penebangan hutan secara liar, maksudnya ya, bukan luar, maaf. Penebangan hutan secara liar, kemudian disusul kerusakan habitat, menyebabkan beberapa jenis hewan terancam punah. Di sini ada konjungsi kausal kronologis, maaf. Ada konjungsi kronologis yaitu kemudian. Ya, jadi ada penebangan hutan secara liar, kemudian disusul kerusakan habitat. Kata merujuk fenomena, ya, tergantung apa yang sedang dibahas. Contoh ada gerhana bulan, kan fenomena abrasi, erosi, terasering. Contoh dalam kalimat, pembuatan terasering adalah salah satu upaya mengurangi erosi. Kalian tahu ya terasering ya. Jadi biasanya lahan yang miring itu dibuat berundak-undak. Agar apa? Agar erosinya berkurang. Jadi pengikisan tanah oleh airnya bisa dikurangi. 2. Fenomena gerhana bulan utuh tidak setiap bulan terjadi. Nah, kata teknis ya. Kata teknis adalah kata khusus
yang digunakan sesuai pembahasan. Jadi teks itu akan membahas tentang apa? Contoh, di sini ada kata industri pariwisata, sektor pertanian, kerajinan tangan, peternakan. Karena kita sedang membahas ekonomi contohnya. Maka ada sektor industri pariwisata, pertanian, kerajinan tangan, dan peternakan. Baik anak-anak, itulah tadi materi tentang teks eksplanasi sebagai awalan. Untuk pertemuan ini Ustadz tidak memberikan kalian tugas karena untuk tugas puisinya masih harus dikumpulkan tanggal 24. Pelajari materi ini dengan sangat baik anak-anak karena kita akan jarang bertemu secara langsung. Bagi yang tidak begitu paham bisa menghubungi Ustadz di nomor yang biasa. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.